bahwa kami Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta, di mana ada dua fungsi dalam hal penanggulangan bencana. Pertama adalah bencana yang dikategorikan di luar kebakaran dan juga bencana kebakaran. Bahkan satu ini mungkin sama dengan di kabupaten yang lain, bahwa dinas kami pun menjadi sekretariat, yaitu dalam hal penanganan bencana non alam COVID-19 untuk cerita COVID di Purwakarta sampai dengan akhir penghujung tahun 2020 lebih didominasi oleh bencana kebakaran. Mengapa itu terjadi bencana kebakaran? Karena di Purwakarta terdapat 3 kawasan industri dan 7 zona industri. Inilah suatu tantangan bagi kami, bahkan dari sekian banyak jumlah kebakaran yang paling banyak terjadi adalah di wilayah Kecamatan Purwakarta, yaitu di mana wilayah Kecamatan Purwakarta jumlah penduduk lebih banyak, lebih padat bila dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Nah, dari jumlah tersebut yang paling banyak penyebab kebakaran masih didominasi oleh akibat kelalaian manusia atau human error. Inilah suatu tantangan bagi kami, di mana mitigasi bencana kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Adapun yang tercatat di kami itu adalah meninggal dunia alhamdulillah tidak ada dan jangan ada. Luka berat itu 2, luka ringan 2, kerugian, taksiran kerugian kurang lebih 3 miliar 260 juta. Sedangkan bencana yang lainnya, kalau dihitung dalam persentase dari data yang ada, tanah longsor ini adalah 33%. Tanah longsor ini meliputi daerah yang kontur tanahnya dataran tinggi. Di Purwakarta ada kecamatan yang berada pada dataran tinggi seperti Pondok Salam, Wanayasa, Kiara Pedas, Bojong. Ada lagi kecamatan yang flat, artinya dataran rendah seperti Kecamatan Kota, Cibatu, Cempaka, Bungur Sari, dan BBC. Di kecamatan-kecamatan tersebut yang paling banyak adalah angin puting beliung, kebakaran, kekeringan, dan sebagainya. Angin puting beliung adalah 12%. Banjir ini adalah alhamdulillah hingga hari ini kita tidak tercatat adanya banjir melanda wilayah Kabupaten Purwakarta. Kalaupun ada banjir sesaat, itu adalah banjir kiriman pada saat terjadi hujan deras, maka wilayah Purwakarta akan tergenang banjir di daerah tertentu ya. Itu akibat drainase yang tidak lancar, tetapi dalam waktu 1 atau 2 jam sudah surut kembali. Sedangkan kebakaran tadi 55%, terus kekeringan pun hingga bulan November itu kami sudah membantu warga kami, saudara-saudara kami di beberapa kecamatan. Kita sudah suplai air lebih dari 45.000 liter air. Itu semuanya bersumber dari APBD kita yang kita bayar. Sumber airnya dari PDAM, kita minta bantuan, kita bayar ke PDAM. Kalau untuk jumlahnya sendiri dibandingkan 2019 sama 2020 itu meningkat atau menurun beritanya? Menurun. Kalau di 2019 jumlah kebakaran di Purwakarta terjadi 383 kali. Ini sudah melebihi tahun kami. Subhanallah, ini sangat besar sekali. Tapi seluruh daya dan upaya kami lakukan diantaranya adalah pemahaman bahwa penanggulangan bencana itu kita dalam istilah BPBD mengenal dengan pentahelix. Unsur kami, pemerintah, masyarakat luas, terus dinas swasta, akademisi, dan satu lagi teman-teman media. Inilah mungkin Polda ini alhamdulillah berhasil sehingga jumlah kebakaran minimal jauh bila dibandingkan dengan jumlah tahun lalu. Berarti hanya fokus di 2020, tantangannya itu di COVID sendiri. Betul, ya? Betul. Di 2020 ini kita lebih terfokus pada penanganan COVID. Hari ini penanganan COVID itu di Purwakarta kita sudah berada pada zona yang nyaman, zona hijau, terus naik zona oranye. Bahkan di bulan November itu kita terdegradasi, yaitu berada pada zona merah. Tapi alhamdulillah di minggu kedua bulan Desember kita kembali lagi ke zona oranye. Sehingga hari ini jumlah warga Purwakarta yang terkonfirmasi positif itu adalah masih berada di zona oranye. Nah, dari data yang ada di kami, hari ini jumlah warga Purwakarta yang terkonfirmasi positif sampai update tanggal 30 Desember pukul 9 pagi adalah 477 orang ya. Nah, sehingga semuanya warga Purwakarta yang pernah terkonfirmasi positif adalah 2.407 orang. Kalau dipresentasikan mungkin sekitar 2% dari populasi masyarakat Purwakarta.
Terus upaya yang telah dilakukan rapid kita sudah melebihi standar WHO. WHO mencanangkan 1% dari populasi penduduk. Purwakarta sudah di atas 14.000 lebih, berarti sudah di atas 1%. Ya. Ini peran serta swasta pun di sana terdapat peran serta swasta. Nah,